Pernahkah kamu membayangkan bagaimana suasana di detik-detik terakhir manusia paling mulia di muka bumi? Sosok yang seumur hidupnya memikirkan umat. Bahkan saat nafasnya mulai melemah, Nabi Muhammad. Di sebuah rumah sederhana di Madinah, terjadi momen yang membuat para sahabat menangis. Dan sejarah berubah selamanya. Apa sebenarnya pesan terakhir beliau? Dan mengapa hingga hari ini masih mengguncang hati jutaan manusia? Jangan lewatkan kisah penuh haru dan pelajaran mendalam ini sampai akhir, karena setiap detiknya bisa menguatkan iman dan membuka hati kita. Baiklah sahabat. Kisah Iman. Jangan lupa dukung channel kami dengan like, komen, dan share jika channel kami bermanfaat. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Madinah pagi itu terasa berbeda. Langit tetap biru, angin tetap berhembus lembut. Namun, ada sesuatu yang tak kasat mata. Sebuah kesunyian yang menyelinap perlahan ke dalam hati setiap penduduknya. Di rumah sederhana milik Aisyah, sosok paling mulia di muka bumi, tengah berbaring lemah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul yang selama ini menjadi cahaya bagi umat manusia, kini mulai merasakan sakit yang tak biasa. Awalnya hanya demam ringan. Namun, hari demi hari, panas itu tidak kunjung reda. Tubuh beliau semakin lemah. Keringat dingin membasahi wajahnya, sementara nafasnya terasa lebih berat dari biasanya. Aisyah duduk di samping beliau, menggenggam tangan yang selama ini menguatkan seluruh umat. "Wahai Rasulullah," bisiknya lirih, menahan air mata. Namun beliau tetap tersenyum. Senyum yang sama, yang selalu menenangkan hati siapapun yang melihatnya. "Wahai Aisyah," ucap beliau dengan suara yang mulai melemah. "Sesungguhnya aku merasakan sakit, sebagaimana dua orang di antara kalian merasakannya." Kalimat itu menghantam hati, bukan karena keluhan, tetapi karena kesabaran yang luar biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengeluh, tidak pernah menyalahkan keadaan, bahkan di saat tubuhnya melemah, beliau masih memikirkan sesuatu yang jauh lebih besar, umatnya. Hari berikutnya, kabar tentang sakit Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mulai tersebar. Para sahabat berdatangan. Di antara mereka ada Abu Bakar, yang wajahnya mulai dipenuhi kekhawatiran. Ada pula Umar bin Khattab, yang biasanya tegar, kini terlihat gelisah. Mereka berdiri di depan rumah, menunggu kabar, berharap ini hanya sakit biasa. Namun, hati kecil mereka berkata lain. Di dalam rumah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencoba bangkit. Beliau ingin berdiri, ingin menuju masjid, ingin memimpin sholat seperti biasa. Namun tubuhnya tidak mampu. Langkahnya goyah. Aisyah dan para sahabat segera menahan beliau agar tidak jatuh. Untuk pertama kalinya, Rasulullah tidak mampu memimpin sholat. Dan itu menjadi pertanda yang sangat besar. Dengan suara yang lirih, beliau bersabda, "Perintahkanlah Abu Bakar untuk mengimami sholat." Kalimat itu membuat suasana menjadi hening. Abu Bakar terdiam, air matanya jatuh tanpa suara. Ia tahu, ini bukan sekadar perintah biasa, ini adalah tanda. Tanda bahwa sesuatu yang besar akan segera terjadi. "Wahai Rasulullah, aku tidak pantas," ucap Abu Bakar dengan suara bergetar. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengulanginya dengan tegas meski dalam keadaan lemah. "Perintahkan Abu Bakar." Dan akhirnya Abu Bakar pun berdiri. Langkahnya berat, hatinya penuh sesak. Hari itu, untuk pertama kalinya, sholat dipimpin bukan oleh Rasulullah. Dan Madinah tidak lagi terasa sama.
Di dalam rumah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali berbaring. Beliau menatap langit-langit dengan pandangan yang dalam, seolah ada sesuatu yang sedang beliau tunggu. Seolah ada pertemuan besar yang semakin dekat. Aisyah memperhatikan beliau dengan hati yang hancur. Ia ingin waktu berhenti. Ia ingin sakit itu pergi. Namun ia juga tahu bahwa setiap yang hidup pasti akan kembali. Dengan suara yang sangat lembut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbisik, "Wahai manusia, sesungguhnya aku hanyalah seorang hamba." Kalimat itu menggantung di udara, sederhana namun penuh makna. Beliau tidak ingin diagungkan secara berlebihan. Beliau tidak ingin umatnya tersesat setelah kepergiannya. Yang beliau inginkan hanyalah satu, agar umatnya tetap berada di jalan yang benar. Malam mulai turun. Madinah diselimuti keheningan. Namun di balik keheningan itu, ada kegelisahan yang tak bisa dijelaskan. Para sahabat tidak tidur. Mereka duduk, berdoa, berharap agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali sehat. Namun takdir telah mulai berjalan. Dan cahaya itu perlahan mulai meredup. Madinah tidak lagi sama. Sejak hari ketika Abu Bakar berdiri di depan, menggantikan posisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai imam sholat. Suasana kota berubah menjadi sunyi yang penuh kecemasan. Orang-orang berjalan lebih pelan. Suara-suara menjadi lebih lirih. Dan setiap hati dipenuhi satu pertanyaan yang sama. Apakah ini benar-benar akan terjadi? Di dalam rumah kecil milik Aisyah, waktu seakan berjalan lebih lambat. Rasulullah terbaring dengan tubuh yang semakin lemah. Demamnya tidak kunjung turun. Terkadang panasnya begitu tinggi hingga beliau meminta disiram dengan air untuk meredakannya, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis sahih. Beberapa bejana air disiapkan. Dengan lembut, Aisyah dan para sahabat menyiramkan air ke tubuh beliau. Air itu mengalir, membasahi tubuh yang selama ini memikul beban risalah terbesar dalam sejarah manusia. Perlahan, beliau membuka mata. Tatapan itu masih sama, penuh kasih, penuh ketenangan. Namun kini, terselip kelelahan yang begitu dalam. "Bagaimana keadaan manusia?" tanya beliau dengan suara yang hampir tak terdengar. Aisyah menunduk sejenak, menahan tangis yang ingin pecah. "Mereka menunggumu, wahai Rasulullah." Beliau terdiam, seolah hatinya tertarik keluar, menuju masjid, menuju umatnya. Dengan sisa tenaga yang ada, beliau mencoba bangkit. "Aku ingin keluar, aku ingin menemui mereka." Namun, tubuh itu tak lagi kuat. Aisyah segera memeluk beliau, menahan agar tidak jatuh. Saat itu, beberapa sahabat berada di dalam rumah. Di antaranya, Ali bin Abi Thalib dan Abbas bin Abdul Muthalib. Mereka saling berpandangan. Hati mereka hancur. Melihat manusia yang selama ini berdiri kokoh, kini tak mampu berdiri sendiri. Namun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyerah. Dengan tekad yang tersisa, beliau berkata, "Bantu aku." Maka, dengan penuh hati-hati, Ali bin Abi Thalib dan Abbas bin Abdul Muthalib menopang beliau dari kedua sisi. Langkah demi langkah, kaki beliau diseret perlahan. Setiap langkah terasa berat. Setiap tarikan nafas terasa menyakitkan. Namun, keinginan beliau hanya satu, bertemu umatnya. Masjid Nabawi dipenuhi oleh para sahabat. Di depan, Abu Bakar sedang memimpin sholat. Suara bacaannya bergetar, bukan karena ragu, tetapi karena menahan tangis. Tiba-tiba, jamaah mulai bergerak.
mereka melihat sesuatu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ditopang oleh 2 orang. Seisi masjid hampir tak mampu menahan haru. Abu Bakar mundur perlahan, hendak memberikan tempat. Namun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi isyarat. Lanjutkan, dan beliau pun duduk di samping Abu Bakar. Hari itu, sholat berlangsung dalam suasana yang tak pernah terjadi. Sebelumnya, imam tetap Abu Bakar. Namun, di sampingnya duduk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan seluruh jamaah menangis dalam diam. Setelah sholat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menoleh kepada umatnya. Tatapan itu dalam, seolah ingin menyampaikan sesuatu yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Beliau tersenyum, senyum yang lembut, namun terasa seperti perpisahan. Para sahabat menunduk. Tak ada yang berani berbicara, karena mereka tahu hati mereka tidak akan kuat menanggung jawabannya. Hari-hari berikutnya menjadi semakin berat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali terbaring. Kondisinya semakin melemah. Suara beliau semakin lirih. Namun di tengah kelemahan itu, satu hal tidak pernah berubah. Perhatian beliau terhadap umat. Dalam sebuah riwayat sahih, beliau terus mengulang, "Sholat, sholat, dan apa yang menjadi tanggung jawab kalian?" Kalimat itu diucapkan berulang-ulang, seolah beliau ingin memastikan bahwa umat ini tidak melupakan fondasi utama agama. Di luar rumah, Madinah berubah menjadi lautan doa. Orang-orang berkumpul, tidak ada tawa, tidak ada percakapan panjang, hanya doa dan air mata. Umar bin Khattab berjalan mondar-mandir. Wajahnya tegang, matanya tajam, namun menyimpan kegelisahan. Ia tidak siap, tidak seorang pun siap. Sementara itu, Fatimah datang menjenguk ayahnya. Begitu melihat kondisi Rasulullah Sallallahu, ia tak mampu menahan air mata. "Wahai ayahku, betapa berat penderitaanmu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menatapnya dengan penuh cinta. "Tidak ada penderitaan lagi bagi ayahmu setelah hari ini." Kalimat itu membuat Fatimah menangis semakin dalam. Namun di balik tangis itu tersimpan sebuah kabar bahwa perpisahan benar-benar sudah dekat. Malam kembali turun. Namun kali ini terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Di dalam rumah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terbaring lemah. Di sampingnya, Aisyah tidak pernah beranjak. Ia menggenggam tangan beliau, seolah takut jika dilepaskan, maka segalanya akan berakhir. Di luar, para sahabat masih menunggu. Dengan harapan yang semakin tipis, dengan doa yang semakin panjang, dan dengan hati yang semakin berat di antara langit dan bumi. Takdir itu semakin mendekat, dan Madinah bersiap menyambut hari paling memilukan dalam sejarahnya. Malam di Madinah terasa lebih panjang dari biasanya, seolah waktu enggan bergerak, atau justru berjalan terlalu cepat menuju sesuatu yang tak ingin dihadapi oleh siapapun. Di dalam rumah Aisyah, suasana hening. Hanya terdengar nafas yang tertahan. Dan sesekali bisikan doa yang lirih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terbaring lemah. Tubuh beliau semakin ringan, namun beban yang beliau pikirkan terasa semakin berat. Bukan tentang dirinya, tetapi tentang umatnya. Di saat-saat seperti itu, banyak orang akan memikirkan dirinya sendiri. Namun tidak dengan Rasulullah. Dalam kondisi yang sangat lemah, beliau tetap berusaha berbicara. Setiap kata yang keluar bukan sekedar ucapan. Ia adalah warisan.
Ia adalah amanah. Ia adalah penunjuk jalan bagi generasi yang bahkan belum lahir. Beliau bersabda, "Sholat, sholat." Kalimat itu diulang, berulang kali, seolah ingin menancapkannya ke dalam hati setiap orang yang mendengar. Dan apa yang menjadi tanggung jawab kalian? Pesan itu sederhana, namun mengguncang. Sholat, hubungan antara manusia dengan Allah. Amanah, hubungan antara manusia dengan sesamanya. Dua hal itu adalah fondasi. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskannya di detik-detik terakhir hidupnya. Para sahabat yang mendengar pesan itu tidak mampu menahan tangis. Mereka menyadari sesuatu, bahwa ini bukan sekadar nasihat. Ini adalah perpisahan. Suatu ketika, Rasulullah meminta sesuatu yang membuat suasana berubah menjadi tegang. "Bawakan aku sesuatu untuk menulis, agar aku tuliskan bagi kalian sesuatu yang tidak akan membuat kalian tersesat setelahku." Permintaan itu diriwayatkan dalam hadis sahih. Namun, di antara para sahabat terjadi perbedaan pendapat. Sebagian ingin segera menuruti. Sebagian lain khawatir kondisi Rasulullah terlalu berat. Perdebatan kecil terjadi di hadapan beliau. Dan itu membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata dengan tegas, "Tinggalkan aku. Tidak sepantasnya kalian berselisih di hadapanku." Suasana seketika hening. Para sahabat terdiam. Hati mereka tersayat. Bukan karena dimarahi, tetapi karena menyadari bahwa mereka hampir membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa tidak nyaman di saat-saat terakhirnya. Hari itu menjadi pelajaran besar, bahwa bahkan dalam kondisi paling genting, persatuan tetap harus dijaga. Di hari berikutnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali menyampaikan pesan, namun kali ini lebih luas, lebih dalam, lebih menyentuh. Beliau bersabda tentang pentingnya menjaga tauhid, tentang bahaya menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah yang berlebihan. Pesan ini diriwayatkan dalam hadis-hadis sahih. Beliau ingin memastikan bahwa umat ini tidak akan terjerumus dalam kesalahan umat-umat sebelumnya. Kemudian, beliau mengingatkan tentang kaum lemah, tentang para budak, tentang orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab. Perlakukan mereka dengan baik. Kalimat itu keluar dari lisan yang mulai melemah, namun maknanya mengguncang peradaban. Di saat banyak pemimpin memikirkan kekuasaan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam justru memikirkan mereka yang paling lemah. Tidak berhenti di situ. Beliau juga mengingatkan tentang hubungan antar manusia, tentang kejujuran, tentang amanah, tentang larangan menumpahkan darah tanpa hak. Semua itu disampaikan bukan dalam ceramah panjang, tetapi dalam potongan-potongan kalimat yang lahir dari kondisi yang sangat lemah. Dan justru karena itu, setiap kata terasa lebih dalam, lebih kuat, lebih membekas. Suatu saat, beliau memandang para sahabat yang berada di sekitarnya. Tatapan itu penuh makna, seolah ingin berkata, "Aku telah menyampaikan," namun tanpa kata, hanya dengan pandangan. Di sudut ruangan, Fatimah duduk dengan air mata yang terus mengalir. Ia menyaksikan sendiri bagaimana ayahnya yang selama ini menjadi tempat bergantung seluruh umat, kini semakin mendekati perpisahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggilnya mendekat, membisikkan sesuatu di telinganya. Fatimah menangis, namun kemudian tersenyum. Para sahabat yang melihat itu merasa heran. Setelah itu, diketahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahunya dua hal, bahwa beliau akan wafat dalam waktu dekat, dan bahwa Fatimah akan menjadi yang pertama menyusulnya dari keluarganya.
Riwayat ini terdapat dalam hadis sahih. Di luar rumah, suasana semakin mencekam. Orang-orang tidak lagi bertanya, mereka hanya menunggu. Dengan hati yang berat, dengan doa yang tak putus. Sementara itu, di dalam rumah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus menyampaikan pesan-pesan terakhirnya, bukan dengan kekuatan, tetapi dengan ketulusan, bukan dengan suara lantang, tetapi dengan kejujuran yang paling dalam. Dan dari semua itu, ada satu hal yang menjadi jelas, bahwa kehidupan beliau bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk umatnya hingga detik terakhir. Malam kembali turun, namun kali ini terasa lebih dekat dengan akhir. Di antara dinding sederhana rumah itu, terukir sejarah yang tak akan pernah dilupakan. Sejarah tentang seorang manusia yang bahkan di saat-saat terakhir hidupnya masih memikirkan keselamatan orang lain. Pagi di Madinah datang tanpa cahaya. Matahari tetap terbit, namun hati manusia terasa gelap. Udara terasa lebih berat. Langkah kaki terasa lebih lambat. Dan di setiap sudut kota terdengar satu hal yang sama. Doa dan tangis yang tertahan. Kabar tentang kondisi Rasulullah semakin menyebar. Tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Semua orang tahu bahwa saat itu bukan sekedar sakit biasa. Ini adalah ujian terbesar bagi umat. Di sekitar Masjid Nabawi, para sahabat berkumpul. Namun kali ini tidak seperti biasanya. Tidak ada diskusi. Tidak ada tawa, tidak ada semangat seperti hari-hari sebelumnya. Yang ada hanyalah diam. Diam yang penuh makna. Diam yang berat. Umar bin Khattab berdiri dengan wajah tegang. Ia dikenal sebagai sosok yang kuat, tegas, tak mudah goyah. Namun hari itu ada sesuatu yang berbeda. Ia berjalan mondar-mandir. Tangannya terkepal, tatapannya tajam, namun kosong. Seolah hatinya sedang berperang dengan sesuatu yang tak terlihat. Ini tidak boleh terjadi, gumamnya pelan. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan kembali bangkit, bahwa semua ini akan berlalu. Namun di dalam hatinya, ia tahu bahwa kenyataan tidak bisa ditolak selamanya. Di sisi lain, Abu Bakar duduk dalam diam. Air matanya jatuh, tanpa suara. Tidak seperti Umar yang menolak kenyataan. Abu Bakar justru merasakannya lebih dalam. Ia memahami isyarat-isyarat itu. Ia menyaksikan sendiri bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjuknya menjadi imam sholat. Dan itu bukanlah hal yang kecil. Itu adalah tanda bahwa kepemimpinan akan segera berpindah, dan tanda bahwa perpisahan sudah sangat dekat. Para sahabat lainnya pun larut dalam kesedihan. Ali bin Abi Thalib menundukkan kepala. Abdurrahman bin Auf berdoa dengan suara lirih. Setiap orang memiliki caranya sendiri untuk menghadapi kenyataan yang begitu berat. Sementara itu, di dalam rumah Aisyah, suasana jauh lebih sunyi. Namun jauh lebih dalam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terbaring dengan nafas yang semakin lemah. Di sekeliling beliau, orang-orang terdekat berkumpul. Mereka tidak banyak bicara, karena mereka tahu setiap kata bisa menjadi kenangan terakhir. Fatimah kembali datang. Langkahnya cepat, namun hatinya berat. Begitu melihat ayahnya, air matanya langsung jatuh. Ia mendekat dan duduk di samping beliau. "Wahai ayahku," ucapnya dengan suara yang pecah. Tangannya menggenggam tangan Rasulullah, dingin, berbeda dari biasanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuka mata, melihat putrinya.
dengan penuh cinta. Beliau tersenyum, senyum yang lembut, namun menyimpan luka perpisahan. "Jangan menangis," bisiknya pelan. Namun justru kata itu membuat tangis Fatimah semakin dalam. Di luar rumah, semakin banyak orang berkumpul. Mereka tidak masuk, mereka hanya berdiri, menunggu, berharap, dan berdoa. Beberapa di antara mereka mulai menangis dengan suara pelan. Bukan karena lemah, tetapi karena cinta yang begitu besar. Cinta kepada seorang manusia yang telah mengubah hidup mereka sepenuhnya. Tiba-tiba, suasana menjadi semakin tegang. Seseorang keluar dari rumah. Wajahnya pucat, matanya basah. Orang-orang langsung berdiri. Bagaimana keadaan Rasulullah? Namun tidak ada jawaban, hanya tangisan. Dan itu sudah cukup untuk membuat semua orang mengerti. Umar bin Khattab tidak bisa menerima itu. "Tidak!" serunya dengan suara keras. "Rasulullah tidak akan pergi." Orang-orang terdiam. Mereka tahu, ini bukan kemarahan. Ini adalah penolakan. Penolakan terhadap kenyataan yang terlalu menyakitkan. Sementara itu, Abu Bakar bangkit perlahan. Langkahnya tenang, namun wajahnya menunjukkan kesedihan yang mendalam. Ia berjalan menuju rumah Rasulullah SAW, masuk dengan perlahan dan mendekat ke arah beliau. Ia memandang wajah Rasulullah, wajah yang selama ini menjadi sumber kekuatan, wajah yang kini tampak semakin tenang. Abu Bakar menunduk, lalu mencium kening beliau. Air matanya jatuh, namun ia tidak bersuara. "Engkau tetap indah, baik ketika hidup maupun setelahnya," bisiknya pelan. Riwayat ini disebutkan dalam hadis sahih. Di luar, orang-orang masih menunggu. Tidak ada yang berani memastikan. Tidak ada yang siap mendengar kepastian. Dan di antara semua itu, satu hal menjadi jelas, bahwa cinta para sahabat kepada Rasulullah bukan sekadar rasa hormat. Bukan sekadar loyalitas, tetapi cinta yang lahir dari hati, yang telah disentuh oleh kebenaran. Hari itu, Madinah menangis. Langit seolah ikut berduka, dan bumi menjadi saksi betapa besar cinta umat ini kepada manusia paling mulia di antara mereka. Fajar itu datang dengan sunyi yang berbeda. Madinah seakan menahan nafas. Tidak ada suara yang benar-benar terdengar jelas. Karena setiap hati sedang sibuk dengan kegelisahannya sendiri. Di Masjid Nabawi, para sahabat telah berdiri dalam syaf. Hari itu, seperti hari-hari sebelumnya, Abu Bakar berdiri di depan sebagai imam. Suaranya lembut, namun bergetar. Bukan karena ragu membaca ayat, tetapi karena hatinya sedang berjuang menahan kesedihan. Di dalam rumah Aisyah, Rasulullah SAW terbaring. Nafas beliau masih berat. Namun pagi itu ada sesuatu yang berbeda. Perlahan beliau membuka mata. Tatapannya lebih jernih dari hari-hari sebelumnya. Seolah ada kekuatan yang kembali, meski hanya sekejap. Beliau menoleh. Dan dari tempat beliau berbaring, terlihat pintu yang sedikit terbuka, yang mengarah ke masjid. Suara bacaan sholat terdengar lirih. Suara Abu Bakar memimpin umat. Perlahan, Rasulullah mengangkat tubuhnya. Aisyah yang berada di sampingnya terkejut. "Wahai Rasulullah," bisiknya khawatir. Namun beliau tidak menjawab. Tatapannya tertuju ke arah masjid, ke arah umatnya. Ke arah orang-orang yang selama ini beliau bimbing, beliau cintai, beliau lindungi. Dengan perlahan, beliau menyingkap tirai yang memisahkan rumah dan masjid. Dan saat itu, sebuah pemandangan yang tak akan pernah dilupakan oleh siapapun yang melihatnya terjadi.
Para sahabat yang sedang sholat melihat beliau. Rasulullah berdiri di sana. Meski lemah, meski pucat, namun wajahnya bersinar. Seisi masjid hampir bergerak. Beberapa sahabat hampir membatalkan sholat mereka. Karena rasa rindu, karena haru, karena cinta yang tak tertahankan. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi isyarat agar mereka tetap melanjutkan sholat. Isyarat itu lembut, namun tegas. Abu Bakar yang berada di depan hampir mundur. Ia mengira Rasulullah akan kembali memimpin. Namun, beliau kembali memberi isyarat. Lanjutkan. Abu Bakar pun tetap berdiri. Namun air matanya jatuh, tak tertahankan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memandang mereka. Seluruh umatnya berdiri dalam satu barisan, rapi, tenang, menghadap Allah, melaksanakan sholat. Apa yang beliau lihat saat itu adalah buah dari perjuangan panjang, dari dakwah yang penuh pengorbanan. Dari luka, dari air mata, dari kesabaran, dan dari keimanan yang tak pernah padam. Dan saat itu, Rasulullah tersenyum. Senyum yang begitu indah, senyum yang penuh ketenangan, senyum yang seolah berkata, "Umatku, baik-baik saja." Riwayat tentang senyuman ini disebutkan dalam hadis sahih. Aisyah yang melihat dari dekat merasakan sesuatu. Ia tahu, ini bukan senyuman biasa. Ini adalah senyuman perpisahan. Perlahan, Rasulullah menutup kembali tirai itu dan kembali berbaring. Seolah kekuatan itu hanya diberikan untuk satu momen itu saja. Momen terakhir melihat umatnya dalam keadaan terbaik. Di dalam masjid, sholat terus berlangsung, namun tidak ada hati yang benar-benar tenang. Karena mereka tahu apa yang baru saja terjadi bukanlah hal biasa. Setelah sholat selesai, para sahabat saling berpandangan. Sebagian dari mereka tersenyum, penuh harapan. Rasulullah terlihat lebih baik. Namun sebagian lainnya diam, karena mereka merasakan sesuatu yang lebih dalam. Bahwa itu bukan tanda kesembuhan, melainkan tanda perpisahan yang semakin dekat. Di dalam rumah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali berbaring. Nafasnya mulai berat kembali, namun wajahnya tetap tenang, sangat tenang. Seolah beliau telah melihat sesuatu yang menenangkan hatinya. Aisyah duduk di samping beliau. Tangannya tidak pernah lepas dari tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia ingin mengabadikan setiap detik, setiap nafas, setiap gerakan, karena ia tahu waktu yang tersisa tidak banyak. Di luar, Madinah masih menunggu. Namun tanpa mereka sadari, momen paling penting telah terjadi. Momen ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat umatnya untuk terakhir kali dalam sholat. Momen yang menjadi saksi bahwa risalah itu telah sampai, bahwa amanah itu telah ditunaikan, dan setelah itu tidak ada lagi yang sama. Karena panggung kehidupan Rasulullah telah mendekati tirai penutupnya. Setelah pagi yang menghadirkan senyum terakhir itu, Madinah kembali tenggelam dalam kesunyian. Namun kali ini, kesunyian yang lebih dalam. Lebih berat, lebih menekan, seolah langit dan bumi sedang menunggu satu peristiwa besar yang tak bisa dihindari. Di dalam rumah Aisyah, waktu terasa berjalan sangat lambat. Setiap detik terasa seperti beban. Setiap nafas terasa seperti perpisahan yang semakin dekat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terbaring di pangkuan Aisyah. Tubuh beliau semakin lemah,
Nafasnya naik dan turun dengan berat, namun wajahnya tetap tenang. Sangat tenang. Aisyah memeluk beliau dengan lembut. Tangannya mengusap kening Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dipenuhi keringat. Air mata mengalir tanpa henti. Namun ia berusaha menahannya. Ia tidak ingin Rasulullah melihat kesedihannya. Ia ingin kuat, meski hatinya hancur perlahan. Dalam sebuah riwayat sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta sesuatu, siwak, sebuah benda sederhana yang biasa beliau gunakan untuk membersihkan gigi. Aisyah segera memahami. Di dekatnya ada seseorang yang membawa siwak. Ia mengambilnya, namun ia melihat siwak itu agak keras. Dengan lembut, ia melunakkannya menggunakan mulutnya, lalu memberikannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersiwak dengan penuh perhatian. Seolah itu bukan sekedar kebiasaan, tetapi persiapan. Persiapan untuk bertemu dengan Rabb-Nya. Riwayat ini disebutkan dalam hadis sahih. Setelah itu, Rasulullah mengangkat tangannya. Gerakannya lemah, namun penuh makna. Matanya menatap ke atas, ke arah langit, ke arah sesuatu yang tidak terlihat oleh manusia biasa. Dengan suara yang sangat lirih, beliau mulai berdoa. Bersama orang-orang yang Engkau beri nikmat. Kata-kata itu diulang, perlahan. Dengan penuh kesadaran, dengan penuh kerinduan, Aisyah memperhatikan dengan seksama. Ia mendekatkan telinganya, berusaha menangkap setiap kata. Setiap bisikan, karena ia tahu, ini adalah kata-kata terakhir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali mengucapkan, "Ya Allah, ampunilah aku dan rahmatilah aku, dan pertemukan aku dengan golongan yang tertinggi." Doa ini diriwayatkan dalam hadis sahih, dan saat itu tidak ada lagi keraguan bahwa pilihan telah ditetapkan, bahwa Rasulullah memilih untuk kembali. Aisyah merasakan sesuatu. Genggaman tangan Rasulullah mulai melemah. Nafas beliau mulai melambat. Ruangan itu menjadi sangat sunyi. Tidak ada suara, tidak ada gerakan. Hanya detak jantung yang terasa semakin keras. Di luar rumah, para sahabat masih menunggu. Mereka tidak tahu bahwa di dalam detik-detik paling menentukan sedang berlangsung. Di dalam, Aisyah memeluk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih erat. Air matanya jatuh ke wajah beliau, namun ia tidak bersuara. Ia hanya ingin berada di sana, di detik itu, di momen itu. Rasulullah mengangkat pandangannya sekali lagi. Tatapan terakhir yang penuh ketenangan, penuh keyakinan, penuh cahaya. Kemudian, perlahan, tangan beliau jatuh. Nafasnya berhenti, dan keheningan itu menjadi jawaban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat. Aisyah terdiam, ia tidak langsung menangis. Seolah ia tidak percaya, seolah waktu berhenti. Seolah dunia berhenti berputar. Namun, kenyataan itu tidak bisa ditahan. Ia memeluk Rasulullah, dan air matanya pun pecah. Tangis yang tertahan akhirnya keluar. Tangis yang bukan hanya miliknya, tetapi tangis seluruh umat. Di luar rumah, suasana masih sama. Sunyi, menunggu. Namun, beberapa saat kemudian, kabar itu mulai menyebar. Pelan, namun pasti, dan dalam sekejap, Madinah berubah. Dari kota yang penuh harapan, menjadi kota yang diselimuti duka. Peristiwa itu
bukan sekadar kehilangan seorang pemimpin, bukan sekadar kehilangan seorang guru, tetapi kehilangan manusia terbaik yang pernah berjalan di muka bumi. Dan di dalam rumah sederhana itu, di pangkuan Aisyah, sejarah terbesar itu terjadi. Tanpa gemuruh, tanpa suara keras. Hanya dalam keheningan yang akan dikenang sepanjang zaman. Kabar itu akhirnya keluar dari rumah Aisyah. Tidak ada pengumuman, tidak ada seruan, hanya bisikan yang menyebar dari satu orang ke orang lain. Namun, dalam hitungan waktu yang singkat, seluruh Madinah mengetahuinya. Rasulullah telah wafat. Sejenak, dunia seakan berhenti. Langit terasa runtuh. Dan bumi kehilangan pijakannya. Di luar rumah, para sahabat yang sejak tadi menunggu mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Wajah-wajah yang keluar dari dalam rumah berubah. Pucat, basah oleh air mata. Dan itu cukup untuk membuat hati mereka hancur. Tangisan mulai terdengar. Awalnya pelan, namun kemudian semakin keras. Semakin luas, seperti gelombang yang tak bisa dibendung. Namun di tengah semua itu, ada satu suara yang berbeda. Suara yang keras, tegas, dan penuh penolakan. Itu tidak benar. Umar bin Khattab berdiri dengan pedang di tangannya. Matanya menyala, wajahnya tegang. Ada orang-orang munafik yang mengatakan bahwa Rasulullah telah wafat. Demi Allah, beliau tidak wafat. Orang-orang terdiam. Mereka tahu ini bukan kemarahan biasa. Ini adalah hati yang tidak siap menerima kenyataan. Umar melanjutkan dengan suara bergetar. Rasulullah hanya pergi menemui Robnya, seperti Nabi Musa pergi, lalu akan kembali. Barang siapa yang mengatakan bahwa beliau telah wafat, akan aku tebas dengan pedang ini. Kata-kata itu mengguncang, bukan karena ancaman, tetapi karena luka yang begitu dalam. Umar, yang selama ini dikenal kuat, ternyata adalah salah satu yang paling terpukul. Sementara itu, di tengah kekacauan emosi itu, datanglah seseorang dengan langkah yang tenang. Abu Bakar, ia baru saja tiba dari tempatnya. Wajahnya penuh kesedihan, namun tetap tenang. Ia langsung menuju rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masuk dengan perlahan dan mendekat ke arah beliau. Di sana, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terbaring, tenang, seolah sedang tidur. Abu Bakar mendekat, membuka kain yang menutupi wajah beliau, dan memandangnya dengan penuh cinta. Ia menunduk dan mencium kening Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Air matanya jatuh, namun ia tetap tenang. Engkau tetap indah, baik saat hidup maupun setelah wafat, bisiknya pelan. Riwayat ini disebutkan dalam hadis sahih. Setelah itu, Abu Bakar keluar, menuju orang-orang yang masih diliputi kebingungan, menuju Umar yang masih berdiri dengan penolakannya. Duduklah, wahai Umar, ucap Abu Bakar dengan lembut. Namun Umar tidak mendengarnya. Ia masih berbicara, masih menolak, masih berusaha melawan kenyataan. Abu Bakar tidak memaksa. Ia tahu ini bukan saatnya berdebat. Ia berdiri di hadapan manusia dan mulai berbicara dengan suara yang tenang, namun penuh kekuatan. Amma ba'du, semua orang mulai diam. Suara Abu Bakar menembus hati mereka. Barang siapa di antara kalian yang menyembah Muhammad? Ia berhenti sejenak, seolah memberi ruang bagi setiap hati untuk bersiap. Maka, sesungguhnya Muhammad telah wafat. Kalimat itu jatuh,
seperti petir, menghantam setiap jiwa. Dan barang siapa yang menyembah Allah, lanjutnya, maka sesungguhnya Allah Maha Hidup dan tidak akan pernah mati. Kemudian, Abu Bakar membaca firman Allah, dan Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul, telah berlalu sebelumnya beberapa rasul. Ayat ini dikenal dalam Al-Quran, surat Al-Quran. Saat ayat itu dibacakan, seolah semua orang baru menyadari sesuatu. Seolah kabut yang menutupi hati mereka perlahan hilang. Umar bin Khattab terdiam, tubuhnya melemah, pedang di tangannya jatuh. Ia berkata kemudian, "Seolah aku baru pertama kali mendengar ayat itu." Kakinya tidak lagi kuat. Ia jatuh terduduk. Dan saat itulah, kenyataan itu benar-benar masuk ke dalam hatinya. Rasulullah telah wafat. Tangisan kembali pecah. Namun kali ini bukan tangisan penolakan, tetapi tangisan penerimaan, tangisan kehilangan, tangisan cinta. Madinah berubah menjadi lautan duka. Setiap rumah menangis, setiap hati terluka. Namun di tengah semua itu, Abu Bakar berdiri, menjadi penopang, menjadi penguat. Menjadi orang yang mengingatkan umat bahwa risalah ini tidak berhenti, bahwa Islam tidak bergantung pada satu manusia, bahkan manusia terbaik sekalipun. Dan dari momen itu, umat mulai bangkit, dengan luka yang masih terasa. Dengan air mata yang belum kering, namun dengan keyakinan bahwa apa yang telah ditinggalkan Rasulullah SAW akan tetap hidup. Karena beliau mungkin telah wafat, namun ajarannya akan abadi. Madinah masih menangis. Hari-hari setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW terasa seperti mimpi yang belum juga berakhir. Langit tetap sama. Masjid tetap berdiri. Azan tetap berkumandang. Namun ada satu hal yang hilang. Sosok yang selama ini menjadi pusat dari segalanya. Para sahabat berjalan dengan langkah yang berbeda. Tidak lagi ringan, tidak lagi penuh semangat seperti dulu. Kini, setiap langkah terasa berat. Karena setiap sudut Madinah mengingatkan mereka kepada Rasulullah. Di Masjid Nabawi, tempat beliau biasa berdiri, kini kosong. Tempat itu masih ada, namun tidak lagi sama. Abu Bakar mengambil peran yang sangat besar. Dengan keteguhan hati, ia memastikan bahwa umat tidak terpecah. Ia mengingatkan mereka bahwa Rasulullah telah menyelesaikan tugasnya. Dan kini, tugas itu berada di tangan mereka. Namun, bukan berarti semua berjalan mudah. Kesedihan masih menyelimuti. Air mata masih mengalir. Bahkan sebagian sahabat masih sulit menerima kenyataan. Umar bin Khattab sering terdiam. Ia yang dulu tegas, kini lebih banyak merenung. Karena kehilangan ini bukan kehilangan biasa. Ini adalah kehilangan seorang guru, pemimpin, dan manusia yang paling ia cintai. Namun perlahan, sesuatu mulai tumbuh. Di balik kesedihan itu, muncul kesadaran bahwa apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah bukanlah kekosongan, tetapi warisan. Warisan yang tidak bisa dilihat dengan mata, namun bisa dirasakan dalam setiap aspek kehidupan. Warisan itu adalah iman. Keimanan kepada Allah yang tidak pernah berubah, yang tidak bergantung pada kehadiran seorang manusia. Warisan itu adalah Al-Quran. Kitab suci yang tetap terjaga, yang menjadi petunjuk bagi siapapun, kapanpun, dimanapun, sebagaimana yang telah dibacakan oleh Abu Bakar. Saat itu, firman dalam Al-Quran menjadi pengingat bahwa semua rasul akan wafat. Namun, risalah tetap hidup. Warisan itu adalah sunnah. Setiap perkataan, setiap perbuatan,
Setiap kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi pedoman, menjadi cahaya, menjadi arah bagi umat Islam hingga akhir zaman. Warisan itu juga adalah nilai, kejujuran, kesabaran, kasih sayang, keadilan. Nilai-nilai yang telah beliau contohkan, bukan hanya dengan kata, tetapi dengan kehidupan. Dan yang paling besar, warisan itu adalah umat itu sendiri. Umat yang telah dibentuk, dibimbing, dikuatkan untuk melanjutkan perjuangan. Hari demi hari, Madinah mulai bangkit. Bukan karena mereka telah melupakan, tetapi karena mereka memahami bahwa cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya dengan menangis, tetapi dengan melanjutkan apa yang beliau ajarkan. Abu Bakar berdiri sebagai pemimpin, namun ia tidak pernah merasa Menggantikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia hanya melanjutkan, menjaga, dan memastikan bahwa jalan itu tetap lurus. Dan dari Madinah, cahaya itu kembali menyebar ke berbagai penjuru dunia, membawa pesan yang sama. Pesan yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kini menjadi amanah bagi umatnya. Wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah akhir, melainkan awal dari tanggung jawab yang lebih besar. Karena beliau telah pergi, namun ajarannya tetap hidup. Beliau telah tiada, namun cintanya tetap terasa. Beliau telah wafat, namun warisannya tidak akan pernah mati. Dan hingga hari ini, jutaan manusia masih mengucapkan namanya, masih mengikuti ajarannya, masih mencintainya, meski tidak pernah melihatnya. Itulah bukti bahwa beliau bukan sekadar manusia biasa, tetapi utusan Allah yang meninggalkan jejak abadi dalam sejarah umat manusia. di Madinah, di rumah sederhana itu, semuanya telah berakhir. Namun di hati umat, semuanya baru saja dimulai. Sebagai akhir dari kisah penuh haru tentang detik-detik terakhir kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita kembali diingatkan bahwa beliau meninggalkan warisan yang tidak akan pernah padam. Iman, akhlak mulia, dan petunjuk hidup yang menjadi cahaya bagi seluruh umat. Semua peristiwa yang disampaikan dalam cerita ini bersumber dari referensi terpercaya, seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, serta sirah dari ulama Muslim seperti Ibnu Hisham, sehingga setiap bagian kisah dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan, kesalahan penyebutan, ataupun kehilafan dalam penyampaian cerita ini. Seluruh gambar yang ditampilkan dalam video ini hanyalah ilustrasi semata, bukan kejadian asli. Terima kasih telah menyimak kisah ini hingga akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, agar sahabat dapat terus mengikuti kisah-kisah inspiratif selanjutnya dari Kisah Iman. Sampai jumpa di video menarik kami berikutnya.